Ya, Oke, baik. ya. Bapak dosen, penguji, saudara mahasiswa, serta ujian. Baik, ujian komprehensif ini saya mulai dengan saya bersama dengan Pak Saman dan mahasiswa adalah Saudari Nur Ayu. Ya. Ya, Pak. Nur Ayu, dengarkan ya. Waktu pertama kali saudara mengikuti PPG ini, kegiatan belajar apa yang saudara lakukan? Pertamanya adalah mengerjakan LK 1.1, yaitu mengidentifikasi masalah. Oh ya, identifikasi masalah artinya saudara berusaha menemukan masalah itu, kemudian masalah itu saudara bisa dapatkan dari mana itu? Ya, masalah yang saya dapatkan dari sekolah saya tempat mengajar. Berarti sebelum masuk PPG ini, masalah-masalah apa yang saudara alami di sana? Iya, iya, Pak. Ya, itu yang saudara kemukakan di sini. Masalahnya tentang sarana dan prasarana. Masalah itu yang saudara kemukakan di identifikasi masalah itu, aktivitas pertama di PPG. Iya, Pak. Ya. Lalu masalah itu masalah apa yang saudara kemukakan? Yang pertama adalah sarana dan Yang saudara prasarana. telah alami di sekolahnya waktu mengajar dulu. Iya, Pak. Masalah apa saja? Masalah yang saya alami waktu di sekolah saya saat saya mengajar, pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap, kemudian Ya, media pembelajaran yang belum lengkap, kemudian ya, kurangnya media ITC, ya, ya. ITC seperti internet, kemudian komputer yang tidak ada, Pak. Kemudian media pembelajaran yang kurang, itu, Pak. Ya. Jadi ada sekian masalah yang saudara temukan waktu mengajar dulu di sekolahnya, dan setelah masuk di PPG ini, saudara menyampaikan masalah-masalah itu. Iya, Pak. Ya, ya. Kemudian setelah saudara sampaikan, kemukakan masalah-masalah itu, lalu langkah apa selanjutnya yang dilakukan di dalam PPG ini untuk bisa nanti pada ujung-ujungnya bisa menyelesaikan masalah itu? Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat, kemudian dengan dosen. Enggak, saudara tidak mungkin kembali lagi di sana. Saudara sudah di PPG ini. Oh iya, Pak. Ya, dengan melalui apa Ya. WA, grup WA, saya menanyakan kepada teman-teman saya mengenai masalah ini. Saya berkonsultasi bagaimana caranya untuk menemukan solusi yang saya dapat tentang masalah yang salah di sekolah saya, Pak. Setelah itu penyebab-penyebabnya sudah mengetahui masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya saudara harus ketahui, berusaha untuk mengetahui apa penyebab-penyebab dari itu semua sehingga timbul sebagai suatu masalah. Ya, penyebabnya yang pertama adalah kurangnya minat belajar siswa. Penyebabnya dari sekian masalah-masalah yang saudara identifikasi tadi. Media pembelajaran yang masih monoton, Pak. Media dan metode pembelajaran. Terus ada banyak masalah saudara temukan tadi. Ya, media pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, medianya itu, Pak, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian medianya ini harus dimodifikasi, harus didesain lagi supaya bisa meningkatkan minat belajar siswa, Pak. Kemudian artinya setelah diidentifikasi masalahnya, masalah ini, masalah itu, maka harus ada semacam eksplorasi penyebab masalah-masalahnya.
Iya. Mengapa sehingga timbul masalah-masalah yang saudara kemukakan tadi atau saudara temukan di sekolahnya waktu mengajar di sana sebelum masuk di PPG ini. Itu. Iya, mengeksplorasi penyebab masalahnya itu eh, dari segi minatnya siswa, Pak. Eh, Minat, kemudian metodenya, Pak, yang kurang. Saya mengeksplor dengan cara melihat, melakukan wawancara dengan para ahli, kemudian teman sejawat. Metodenya kurang itu maksudnya metode keterbatasan saudara dalam menggunakan metode atau bagaimana Iya. itu maksudnya itu Iya, tadi. metode pembelajarannya itu masih monoton, Pak. Saya belum mampu melakukan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Misalnya sekarang Pak kan sudah menggunakan PJBL dan PBL. Yang di sana itu saya masih menggunakan metode pembelajaran yang masih monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Lalu selanjutnya setelah saudara mengetahui semua itu bahwa penyebabnya ini sehingga terjadi masalah itu, maka selanjutnya solusi apa ya saudara temukan di PPG ini untuk keluar dari masalah yang saudara temukan itu? Ya, solusinya yang saya temukan adalah dengan cara meningkatkan mendesain media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Media dan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Ya. Ya. Selanjutnya, di dalam saudara mengajar sebelum sebelum masuk di PPG ini dan setelah belajar sekian hari mengikuti PPG ini dalam kaitan dengan proses pembelajaran yang saudara lakukan dulu dengan saudara yang akan lakukan kemudian berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkan melalui PPG ini, maka apa yang saudara akan lakukan untuk selanjutnya agar mengajarnya bisa lebih bagus daripada yang lalu-lalu? Ya, izin menjawab Pak. Untuk selanjutnya kegiatan yang saya lakukan adalah lebih mendesain lagi media pembelajaran dengan menggunakan media atau alat sederhana, misalnya pada pembelajaran atletik mungkin karena siswa itu cepat capek menggunakan lari jarak pendek, kan sejurus saya adalah peningkatan minat lari jarak pendek, kurangnya minat. Jadi saya misalnya saya dengan permainan modifikasi dengan permainan bola gotong, lari bolak-balik dengan menggunakan bola, supaya anak-anak itu merasa gembira, senang, semangat untuk belajar. Seperti itu Pak. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya sudah menggunakan pembelajaran PJBL di mana siswa bisa menghasilkan karya-karyanya. Misalnya hari ini ibu guru bagi dalam beberapa kelompok belajar. Terus hari ini kita mendesain atau ibu guru berikan kartu flash, kartu ajar untuk disusun, misalnya acara melakukan star jongkok. Saya acak gambarnya, kemudian saya susun kembali. Melalui penerapan media dan pembelajaran seperti ini, jadi siswa bisa meningkatkan minat belajarnya, bisa semangat kembali dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya. Selanjutnya, yang kalau kita ingin atau berusaha untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih bagus ke depan, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan itu harus diwujudkan dalam RPP. Iya, Pak. Karena nanti dalam RPP itu kita akan mengajar dengan sepenuhnya berdasarkan dengan RPP yang sudah dibuat. Nah, apa kira-kira
saudara bisa bandingkan RPP sebelum masuk di PPG ini dengan RPP yang selanjutnya akan saudara buat setelah mendapatkan pengalaman belajar lewat PPG ini. Dari segi RPP-nya ya. Ya, selanjutnya dalam kaitan dengan bagaimana bahan ajarnya, bagaimana LKPD-nya, bagaimana medianya, dan seterusnya kisi-kisi instrumennya. Agar itu nanti harus lebih bagus daripada yang saudara lakukan dulu sebelum masuk PPG ini. Iya. Apa yang saudara akan lakukan berdasarkan Untuk pengalaman yang saudara dapatkan di dalam PPG ini? Iya, untuk RPP yang lalu Ceritakan yang saja. masih lama di sekolah saya itu proses pembelajarannya itu proses dari kegiatan intinya itu belum menggunakan media ajar seperti internet, kemudian siswa bisa melihat bahan ajarnya di YouTube, menggunakan PowerPoint. Jadi untuk setelah masuk PPG, saya mendapatkan banyak pengalaman bahwa ternyata siswa itu bisa dituntun untuk melihat bahan ajar itu melalui YouTube atau melalui Telegram. Jadi siswa itu bisa saya bagi secara beberapa kelompok. Misalnya ada siswa yang tidak memiliki HP, dia bisa sama-sama dengan temannya sebagai berkelompok. Misalnya satu orang memiliki HP, jadi dia bisa melihat bahan ajarnya melalui itu, yaitu dengan menggunakan PAPCK dengan alat komunikasi seperti media ajar, komputer atau HP. Kemudian untuk LKPD-nya saya desain kembali dengan memasukkan gambar-gambar yang menarik untuk menjawab soal-soal yang ada. Seperti itu, Pak. Ya, terus dari segi media, Ya, dari segi kisi-kisi instrumen, ya, kisi-kisi instrumennya saya sesuaikan dengan kemampuan siswa, bagaimana cara membuat kisi-kisi itu sesuai dengan instrumen-instrumen penilaian yang ada kepada siswa, mulai dari afektif, sifat sikapnya, kemudian psikomotornya, kemudian afektifnya, ya. keterampilannya, Pak. Saya bisa tingkatkan lagi bagaimana cara penilaian dari keterampilan dengan cara menilai, melihat siswa saat melakukan aktivitas-aktivitas. Saya mendesain kembali keterampilannya, bagaimana cara saya mendesainnya dengan berbagai permainan-permainan yang menarik. Seperti itu, Pak. Lalu, saudara untuk mendapatkan bahan ajar yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, dan sesuai dengan materi ajar yang saudara akan bawakan, saudara akan peroleh dari mana? Ya, kebetulan di sekolah saya Bisa itu, Pak. mencari dari mana? Ya, Menemukan dari mana? begini, Pak. Kebetulan kan di sekolah saya itu daerah terpencil, jadi di sana itu jauh dari pusat perbelanjaan. Jadi saya itu sudah dari yang lalu-lalu itu, misalnya kita permainan lari jarak pendek, lari bolak-balik itu kita kan menggunakan bola, sementara bola itu terbatas. Jadi kita itu, Pak, kita hanya bola dari daun kelapa gitu. Jadi nanti bolanya bentuknya segi empat. Jadi itu digunakan beberapa siswa membuat, kemudian dikumpulkan, dinilai, kemudian kita menggunakannya sebagai media atau alatnya. Oh ya, itu baik. Jadi apakah saudara menyadari banyak hal bahwa sebelum saya mengikuti PPG ini dan dibanding dengan setelah mengikuti PPG ini, banyak pengetahuan-pengetahuan baru dalam hal pelaksanaan pembelajaran itu, proses pelaksanaan pembelajaran itu, dan segala macam kaitannya yang saudara bisa temukan sehingga nantinya bisa kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Apa ada kesadaran itu atau menurut saudara sama saja atau bagaimana? Sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari menggunakan media Google Classroom, kemudian menggunakan Zoom, kemudian bisa ternyata tugas bisa dikirim melalui Google Classroom. Itu ternyata menurut Ibu Wati itu Oh iya, bisa iya, iya. katanya Oke, itu soalnya sudah dikirim cukup. melalui Google Classroom. Baik, ya. Karena waktu
Saya kira dari saya sudah cukup. Jadi nanti harus bisa bagaimana apa yang saudara temukan di sini harus bisa apa namanya melaksanakannya setelah kembali di sana. Ya, siap Pak, Dan siap. tentu harus lebih baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Saman, silakan Bapak. Waktu tinggal 14 menit, 15 menit. Terima kasih Pak Prof. Ibu Nur, Iya Pak. tadi tentunya mungkin saya tidak bisa tanyakan lagi apa sudah ditanyakan oleh Pak Prof. Namun yang saya tanyakan antara lain rancangan pembelajaran kan Bu Nur sudah buat. Iya Pak. Ya. Kira-kira apa saja itu yang ada di rancangan pembelajaran Anda itu? Di rancangan pembelajaran saya itu di sana ada RPP, kemudian ada LKPD, ada instrumen penilaian, ada kisi-kisi. Jadi cara untuk itu dari bagaimana Anda bisa cara membuka pembelajaran? Cara membuka pembelajaran, kalau melalui media online, saya mengarahkan siswa melalui grup WhatsApp untuk segera gabung melalui Google Classroom atau Zoom Meeting. Kemudian saya mulai menyapa siswa-siswa saya apresiasi, misalnya selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar Anda? Seperti itu Pak. Kemudian saya menyampaikan kepada siswa bahwa masih ingatkah pelajaran pada minggu lalu, misalnya kan hari ini masuk materi atletik, jadi minggu lalu dia itu pelajaran permainan bola kecil. Jadi ada siswa yang menjawab, masih ingat Bu pelajarannya permainan bola kecil. Baik anak-anak, kita harus ternyata anak-anak masih mengetahui materi tentang pertemuan minggu lalu. Jadi hari ini kita masuk pada materi berikutnya. Seperti itu Pak, saya jelaskan, kemudian lanjut lagi ke Tadi saya sudah dengar bahwa Ibu itu dalam sebelum memberikan pembelajaran, memulai pembelajaran, mengingatkan kembali untuk pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa istilahnya itu? Apa namanya itu untuk mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan? Namanya apa itu? namanya itu apa, critical thinking atau apa? Itu mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah diberikan itu apa itu istilahnya? Apersepsi atau cooling down? Kalau cooling down itu pendinginan Pak, persepsi. Oh, berarti apa? Berarti apa? Sebut kembali. Mengingatkan kembali pembelajaran pada minggu lalu, persepsi. Oh, persepsi. Ya. Kemudian setelah persepsi, jelas Ibu untuk memberikan pembelajaran. Pembelajaran inti itu apa Ibu yang Ibu lakukan? Yang ada di situ. Pembelajaran intinya yaitu pertama saya menjelaskan bahwa pelajaran pada hari ini adalah misalnya materi atletik. Jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang materi atletik. Kemudian saya memberikan bahan ajar kepada siswa. Ini bahan ajarnya melalui media video atau bahan ajar buku paket. Saya paparkan hari ini seperti ini materinya. Kemudian siswa berdiskusi, selesai berdiskusi, kemudian siswa bisa menyimpulkan. Apa yang didiskusikan siswa itu? Tentang materi pada hari itu, tentang masalah yang terjadi, misalnya pada atletik, mungkin mereka lihat, aduh, ibu guru kakinya ini untuk lari duluan kaki apa? Jadi mereka bertanya, Bu, larinya ini duluan kaki apa untuk lari jarak pendek gitu, yang mereka diskusikan. Kemudian teknik start jongkoknya bagaimana, memasuki finishnya bagaimana, yang mereka diskusikan. Yang maksud saya, yang Bapak ini itu kan
atletik itu banyak. Ada terdiri dari 2 garis besarnya, seperti nomor lapangan dengan nomor lintasan, atau terdiri dari lari lompat-lempar. Sub Ibu itu apa sih? Lari jarak pendek, Pak, dengan menggunakan start jongkok. Ya. Jadi bagaimana Ibu menilai tentang lari jarak pendek itu? Apa saja yang dinilai? Penilaiannya dengan menggunakan pertama saya membagi kelompok untuk belajar, kemudian saya memberikan semacam kartu flash atau ID card, kartu gambar itu, kemudian siswa mengurut, saya acak, kemudian siswa dia urut dari startnya bagaimana, ini posisinya seperti posisi ini, kemudian saya gunakan instrumennya, misalnya kelompok 1 benar, yang disusunnya itu benar, misalnya poinnya 4. Kelompok 2 masih ada gambar yang salah satu, poinnya ya seterusnya sampai gambar yang salah saya berikan poinnya 1. 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan poin, Pak. Jadi yang diperhatikan saat pembelajaran lari jarak pendek itu apa saja, Ibu? Startnya, kemudian kecepatan larinya, kemudian cara memasuki finish. Kecepatan larinya atau cara berlarinya? Ya, cara berlarinya, Pak. Ayunan tangannya, kakinya, bagaimana. Itu cara berlari, ayunan Ya. kaki dengan tangan itu. Ya. Kalau siswa itu dia hanya melakukan gerak baik, gerak yang start dengan baik, ayunan pada saat berlarinya, ayunan kaki dan tangannya itu baik, kemudian saat masuk finish itu belum sempurna, itu penilaian Ibu bagaimana? Kan misalnya start jongkoknya baik, kemudian cara larinya baik, kemudian pada masuk start jelek, berarti poinnya itu kurang 1, berarti poinnya itu hanya dapat 4, Pak. 4. Ya. Jadi untuk nilai maksimalnya itu berapa? Nilai maksimalnya itu 4 karena tiap poin itu saya beri nilai 4, 4, 4, 12. Tadi kan Ibu bilang kalau bagus startnya, cara larinya, koordinasinya tangan dan kaki sudah bagus, masuk finishnya masih kurang, apakah Ibu harus berikan yang maksimal? Tidak, Pak. Oh, tidak. Dia cukup baik. Ya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut yang Ibu berikan itu karena apa saja yang Ibu nilai? Karena kognitif, afektif, psikomotor. Psikomotor. Dalam penilaiannya itu kan sudah ditentukan persennya, bagiannya. Dalam menentukan persennya itu untuk nilainya itu bagaimana, Bu, menurut Ibu? Misalnya untuk keterampilannya, psikomotornya itu saya berikan misalnya ya, keterampilan tadi kan poin 4, jadi atau ada 5 aspek, jadi 5 yang mau dinilai. Jadi saya persennya 5 kali 5 per 100. Jadi dia punya itu kan ada persennya itu. Kognitif kan ada 3, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya atau keterampilan. Jadi kognitifnya itu pengetahuannya berapa persen, afektifnya berapa persen, kemudian psikomotornya berapa persen. Kan itu nilai maksimal dikali bobot. Ya. Gimana? Menurut Ibu, gimana ya? Untuk pengetahuannya 25%. Nah, kemudian untuk afektifnya itu 30%, kemudian untuk keterampilannya itu lebih tinggi di keterampilan, sekitar dia 50%, jadi 25, 50 sama dengan 100%.
Seperti itu. Bukan 20, 30, 50, bukan. Masa sih harus sama antara afektif dan kognitif? Oh iya, Psikomotor. ada perbedaannya Pak kalau untuk afektif sama. Oh iya, jelas dong. Oh iya. Tapi kalau ada rujukan tentang penilaian 25-25 Ah, dengan psikomotornya 50, itu enggak apa-apa. Tapi itu kan punya rujukan. Iya, persentasenya sekian ini sekian persen. Seperti Berarti itu. untuk afektifnya 25, untuk eh, apa lagi? Ada yang 30, kemudian psikomotornya itu 50. Untuk 100% itu disitulah pembagiannya. Oh iya. Iya, yang 3 itu dibagi 3, dapatkan 100-nya berapa. Jadi kalau psikomotornya misalnya 150, berarti yang duanya ini 50. Tentang pembagiannya, apakah dia 20-30 atau 25-25, itu berdasarkan sumber yang sudah ada. Yang selama ini kan yang itu 20%, kognitifnya 30%, kemudian 50% psikomotor. Oke, yang terakhir, Bu, bagaimana untuk cara mengakhiri atau menutup pembelajaran? Ya, cara untuk menutup pembelajaran, eh, saya mengarahkan siswa untuk melakukan cooling down atau pendinginan, kemudian melakukan refleksi, mengingat kembali pelajaran yang terjadi pada hari itu. Kemudian saya menyarankan siswa untuk merangkum pelajaran pada hari ini, supaya untuk besoknya diingatkan kembali oleh guru, dia bisa mengingat dengan cepat karena sudah ada rangkuman-rangkumannya. Setelah itu, saya mengarahkan siswa untuk salah satu siswa untuk berdoa ketika kelasnya, untuk berdoa. Itu saja. Iya Pak. Dan memberikan informasi atau penguatan? Eh, Penguatan itu diberikan saat kapan? Sebelum atau sesudah pembelajaran? Atau dua-duanya? iya Pak. Gimana Pak? Tidak memberikan penguatan buat siswa. Ya, penguatan tadi sebelum penutupan, sebelum melakukan pendinginan tadi ada penguatan. Penguatan dulu, setelah itu baru guru mengarahkan siswa untuk melakukan pendinginan. Setelah itu mengadakan refleksi. Setelah mengadakan refleksi, guru menyampaikan kepada siswa bahwa siswa di rumah untuk merangkum pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini, baik melalui video yang diamati atau buku ajar. Kemudian sudah penutup doa. Oh, begitu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ibu. Jadi apa-apa yang sudah. Jadi selama ini artinya Anda bisa membandingkan sesudah dan sebelum mengikuti pembelajaran, apa kiat-kiatnya? Ya, sebelumnya itu untuk awal mengajar itu pembukaannya itu kan kita berdoa dulu, kemudian mengingatkan kembali materi yang lalu. Setelah itu kalau untuk penutupnya itu adanya penguatan tentang pelajaran pada hari ini, kemudian adanya cooling down, pendinginan, kemudian adanya refleksi, memberikan arahan kepada siswa untuk belajar lagi di rumah, merangkum pelajaran, kemudian berdoa penutup. Terima kasih Bu Nur Ayu. Semoga ada paradigma baru ke sekolahnya setelah mengikuti PPG ini. Amin, Semoga amin. berhasil. Ya. Jadi dengan demikian, Ibu Ayu, itu tadi semoga Ibu Ayu berhasil dalam mengikuti PPG ini supaya memberikan paradigma baru, kemudian masalah-masalah, memberikan solusi terhadap masalah yang selama ini Ibu Ayu temukan di sekolahnya. Iya. Saya kira itu perlu dipikirkan Ibu Ayu. Sekali lagi, Anda harus jawab tantangan atau masalah yang ada di sekolahnya dan Iya. memberikan yang terbaik
dengan hasil yang sudah didapat pada pelaksanaan PPG untuk tahun ini. Diharapkan kami semua, Bu, supaya bisa berkiprah lebih bagus lagi setelah melewati PPG ini. Terima kasih. Iya.